Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali di kanal YouTube Bahasa Indonesia TV milik Bapak Sigit Pamungkas. Selamat datang tentunya Bapak ucapkan kepada kalian yang tetap semangat dan tetap melakukan belajar di rumah aja, walaupun kita sekarang berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Baik, kita tentunya harus mengantisipasi bagaimana cara belajar yang efektif sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, yaitu kalian harus tetap belajar di rumah, tetapi itu tidak menggoyahkan sama sekali bagaimana interaksi Bapak kepada kalian dalam mengajar. Pertama, Bapak ucapkan juga selamat datang kepada peserta didik baru SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Selamat bergabung di SMA Negeri 5 Cirebon dan teruslah gali prestasi kalian dan kembangkan potensi kalian di SMA Negeri 5 Cirebon. Bersama Bapak, kita akan belajar bahasa Indonesia yang tentunya dalam kanal YouTube ini adalah salah satu cara bagaimana Bapak menyampaikan materi agar kalian lebih dapat mengerti dan lebih dapat memahami. Yang pertama, Bapak memiliki aplikasi ini, yaitu adalah Bahasa Indonesia TV. Silakan kalian klik, kemudian ikuti kanal YouTube Bahasa Indonesia TV. Yang kedua, kita miliki Instagram. Tentunya tidak asing lagi bukan bagi kalian tentang Instagram. Yang pertama, Instagram kita atau Instagram yang Bapak kelola adalah Bahasa Indonesia _Seman5 Cirebon. Sekali lagi, Bahasa Indonesia _Seman5 Cirebon. Ya, sudah dua. Yang ketiga, kita gunakan WhatsApp Group yang nanti kita akan bentuk ya, WhatsApp Group Bahasa Indonesia tahun ajaran saat ini. Kemudian nanti kita akan manfaatkan Google ya, baik itu Google Classroom, ada Google Formulir dalam kita membuat latihan ulangan atau latihan soal. Begitu, ikuti terus informasi selanjutnya dan tetap semangat walaupun pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah aja. Terima kasih. Bertemu kembali di Bahasa Indonesia TV bersama Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi teks laporan hasil observasi, yaitu adalah materi kelas 10 Bahasa Indonesia tentunya di SMA Negeri 5 Cirebon. Sudah siap belajar? Dicatat materinya ataupun kalian nanti bisa interaktif dengan Bapak. Kalau memang ada pertanyaan, Bapak sangat tunggu sebagai bahan pembelajaran untuk kalian dan sama-sama akan kita diskusikan. Baik, kita mulai ya, yaitu adalah belajar teks laporan hasil observasi. Ya, bisa dilihat dari gambar di atas, di situ ada 4 orang siswa yang masih mengenakan seragam SMP seperti kalian yang sudah baru saja meninggalkan atau menanggalkan seragam SMP. Kita lihat di situ ada siswa mengatakan, wah apa ya observasi itu, sepertinya pernah dengar. Kemudian oleh siswa kedua dijawab, aduh apa pula itu, observasi bukannya pembedahan ya? Nah itu operasi, aduh sesat. Memang apa observasi? Nah teman-teman, kalian tahu nggak apa itu observasi? Nah kita lihat apa itu observasi. Nah silakan kalian lihat kira-kira apa hubungan gambar ini dengan materi kita, yaitu adalah observasi. Baik, sudah diperhatikan? Sudah dilihat? Ya, itu adalah gambar sebuah bola mata yang indah. Ketika kita melihat, tentunya kita melakukan suatu pengamatan. Ya, ternyata dari bagian mata luar ini
terdiri atas beberapa bagian. Ya, di situ ada bagian mata luar yang terdiri dari mulai ada kelopak mata atas, ada sklera, kornea, kelopak mata bawah, konjungtiva, kelenjar air mata, pupil, dan iris. Tentunya kalian bisa melihat dan mengamati mata ini dan ternyata memiliki bagian-bagian. Ya, dari bagian mata ini yang kalian tahu jangan hanya kelenjar air mata, karena biasanya kalian hanya mengingat air mata. Jangan pernah ingat air mata, apalagi ingat mantan kalian. Sudahi air mata, karena air mata adalah suatu hati yang tertunda. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau gambar ini apa kira-kira ya hubungan dengan observasi? Ya, kita lihat. Gambar tersebut adalah suatu peta ya, di suatu kawasan atau wilayah, yaitu mungkin ada di mana? Jelas ada di Pulau Sumatera. Nah, kita sudah mengetahui dan karena kita sudah mengamati gambarnya, di situ kabupaten-kabupatennya ada apa saja, ada Selat Malaka dan ada bagian-bagian pemisahnya. Lalu, kira-kira apa hubungan dengan materi kita, yaitu adalah observasi? Nah, observasi adalah suatu pengamatan. Kata lainnya adalah pengamatan. Jadi teks lapor observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari suatu pengamatan. Begitu ya, jadi kalian harus ingat konsep awal dalam berpikir nanti adalah observasi adalah hasil dari suatu pengamatan. Pengamatan apa? Nanti kita akan jelaskan dengan struktur dan juga ciri ataupun fungsinya. Struktur. Ya, setiap teks di bahasa Indonesia tentunya memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk teks laporan hasil observasi yang bisa kita singkat menjadi teks LHO, begitu ya, yaitu adalah laporan hasil observasi, yaitu memiliki struktur yang pertama ada pernyataan umum, ya, atau biasa Bapak singkat menjadi PU, pernyataan umum. Yang kedua ada definisi bagian, bisa disingkat menjadi DB. Oke ya, definisi bagian. Kemudian yang ketiga, di sini ada definisi manfaat atau ya DM. Kemudian di sini ada penutup atau simpulan. Ya, begitu ya, bisa S atau P, kemudian garis miring, S penutup atau simpulan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa strukturnya yang paling atas di sini adalah pernyataan umum atau PU, kemudian definisi bagian atau DB, kemudian definisi manfaat atau DM, kemudian yang paling akhir adalah penutup atau simpulan. Gitu ya. Nah, dari suatu pengamatan nanti akan membentuk suatu narasi yang tentunya narasi tersebut harus berdasarkan struktur yang ada. Nah, tentunya kalian akan timbul pertanyaan, maka dari itu Bapak akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dulu dari pernyataan umum atau apa? Masih ingat disingkat? Ya, PU. Merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Ya, jadi ketika kalian ingin mengamati, kemudian ingin buat pengamatan, hasil suatu pengamatan tentang misalkan bahaya narkoba misalkan. Tentunya kalian harus membuka suatu teks tersebut dengan struktur yang ada, yaitu adalah menggunakan pernyataan umum dulu. Mungkin bisa dijelaskan dengan konjungsi, yaitu adalah konjungsi yang digunakan adalah bisa adalah konjungsi definisi.
atau konjungsi definitif. Bisa adalah, merupakan, yaitu, itu adalah salah satu konjungsi definisi. Nanti itu akan Bapak jelaskan di video selanjutnya, tetapi kalian perhatikan bahwa pernyataan umum itu biasanya atau kerap kali menggunakan konjungsi definisi. Contoh, ketika kalian ingin menjelaskan bahaya narkoba sebagai suatu pengamatan, tentunya kalian akan jelaskan dulu apa itu narkoba. Kemudian akan muncul suatu narasi, narkoba adalah suatu. Nah, narkoba merupakan suatu. Nah, itu adalah pernyataan umum. Ingat ya, jadi kita awali dulu melalui pernyataan umum. Dan tentunya sudah jelas berada paling atas atau paling awal dari sebuah narasi. Kemudian kita akan bagi, yaitu adalah DB, definisi bagian. Yaitu dari ide pokok tadi, kemudian kalian jelaskan secara rinci. Ya, misalkan definisi bagian dari narasi bahaya narkoba, misalkan ternyata narkoba itu memiliki berbagai macam jenis. Kalian jelaskan secara rinci dan juga harus berdasarkan fakta. Kebenaran yang ada, apa definisi dari definisi bagian adalah kita menceritakan secara rinci bahwa narkoba itu memiliki bagian, ya misalkan apa begitu ya, heroin, ya kemudian sabu, ya dan lain sebagainya. Kemudian ada definisi manfaat, yaitu adalah manfaat apa. Karena ini adalah teks pengamatan, tentunya kita harus ada suatu argumentasi juga berupa opini yang adalah suatu fakta. Agar apa? Agar memperkuat teks yang akan kita buat sehingga teks laporan hasil observasi ini dapat diakui kebenarannya. Contoh, misalkan kalian membuat narasi observasi, misalkan ya, korban penyalahgunaan narkoba adalah 1 juta jiwa. Tentu akan timbul suatu pertanyaan, atas siapa? Data yang mana? Maka dari itu, kalian harus mencantumkan, yaitu adalah kutipan. Bisa dari Badan Narkotika Nasional, bisa melalui misalkan pihak kepolisian, dari Menteri Kesehatan yang masih berhubungan dengan apa yang akan kalian jelaskan. Nah, manfaat di sini adalah manfaat apa yang kalian sajikan dari tulisan itu, agar apa? Agar nanti pembaca hasil pengamatan kalian paham dan mendapatkan wawasan bahwa ternyata narkoba itu berbahaya dan juga tidak bermanfaat. Kemudian kalian lakukan penutup, yaitu adalah bagian rincian akhir dari suatu teks. Itu hanya sebagai contoh apabila kalian misalkan ingin mengamati bahaya narkoba. Jadi pernyataan umum kalian jelaskan dulu apa itu narkoba, kemudian definisi bagian kalian lebih rincikan, kemudian definisi manfaat adalah kira-kira manfaat apa yang akan pembaca peroleh, kemudian adalah penutup. Begitu ya. Jadi struktur ini tidak boleh kalian utak-atik ataupun kalian bolak-balik. Misalkan yang atas bukan pernyataan umum dulu, tapi langsung definisi manfaat. Boleh tidak Pak? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dinamakan struktur itu harus sesuai dengan mekanismenya. Ya, maka dari itu ketika kalian nanti Bapak minta kalian melakukan pengamatan, tentunya harus berdasarkan apa? Berdasarkan struktur yang ada. Kita mulai dari pernyataan umum, turun lagi ke badan teks. Kalau Bapak katakan pernyataan umum adalah kepala, kemudian definisi bagian adalah badannya, kemudian definisi manfaat adalah kakinya, kemudian penutup adalah misalkan supaya menutup, yaitu adalah menggunakan sepatu. Jadi sepatunya, gitu ya. Tidak boleh kita lakukan secara bolak-balik. Contohnya, masa ada sepatu dipakai di kepala? Tidak ada ya. Maka dari itu, kalian harus cermati bagaimana teks laporan hasil observasi atau LHO memiliki struktur
terstruktur seperti ini. Bapak kira kalian harus sudah paham. Yang pertama Bapak ulangi bahwa yang pertama adalah PU, pernyataan umum. Yang kedua adalah deskripsi, definisi bagian. Yang ketiga adalah definisi manfaat. Yang keempat adalah penutup. Nah, kita lihat di sini adalah ciri, tujuan, dan fungsinya. Kita bisa lihat. Ciri-ciri yang pertama tentunya bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah dapat dipercaya dan dapat diyakini kebenarannya, fakta, dan bersifat global, artinya universal, diketahui kebenarannya oleh khalayak ramai atau orang banyak. Kemudian adalah ciri-ciri yang kedua, objek yang akan dibicarakan, dibahas adalah objek tunggal. Begitu ya. Jadi misalkan kalian tadi Bapak katakan ingin mengamati bahaya narkoba, itu ya fokus dengan narkoba. Misalkan kalian tentang kebakaran hutan, fokus dengan kebakaran hutan, tentang tumbuhan, tentang makhluk hidup, tentang seni dan budaya. Kalian ingin teliti, boleh, tetapi harus sesuai dengan objeknya adalah tunggal. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Dengan cara apa? Sesuai dengan yang tadi Bapak jelaskan, yaitu dengan strukturnya harus lengkap. Begitu ya, dan juga tepat. Ya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Observasi adalah suatu pengamatan, ya, tapi kalian pun harus ingat ini adalah suatu teks yang harus berdasarkan fakta. Kita tidak boleh mengarang bebas karena pengamatan itu adalah objektif, global, dan universal. Kemudian, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, jadi kalian harus mencari kira-kira penelitiannya itu yang kekinian. Apa yang kira-kira ingin kalian teliti? Misalkan yang sedang kita hadapi yaitu adalah COVID-19. Silakan kalian amati fakta apa yang terdapat dalam pengamatan atau observasi yang kalian lakukan. Kemudian tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, ini tidak boleh. Kita harus konsisten bahwa dalam menulis teks itu harus tidak mengandung prasangka. Observasi adalah fakta. Maka dari itu harus teruji kebenarannya. Kemudian saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Berjenjang sesuai dengan strukturnya, dari mulai pernyataan umum sampai dengan penutup itu harus tepat dengan objeknya adalah tunggal. Begitu ya. Kemudian tujuannya yang pertama adalah mengatasi suatu persoalan. Ketika kita berikan suatu pengamatan, tentunya akan ada refleksi atau hasil yang diterima, yaitu adalah suatu persoalan dapat diatasi atau dapat diselesaikan. Kemudian menemukan teknik atau cara terbaru. Melalui kalian melakukan penelitian, ternyata ada teknik atau cara terbaru sehingga pembaca menemukan inspirasi-inspirasi lain dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian mengambil keputusan yang lebih efektif, jelas. Karena fakta tentunya akan lebih efektif. Kemudian dapat melakukan pengawasan atau perbaikan. Ketika kalian menyampaikan pengamatan kemudian ditulis menjadi laporan, observasi, maka dari itu ada suatu pengawasan dan perbaikan. Karena dalam teks tersebut adalah bersifat fakta. Kemudian mengetahui perkembangan suatu permasalahan ya. Kemudian fungsinya melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Kemudian menjelaskan dasar penyusunan kebijakan. Kemudian adalah sarana untuk pendokumentasian. Ya jelas, kita mendokumentasikan hasil pengamatan kita. Kemudian sebagai sumber informasi terpercaya. Itu ya. Jadi adalah ciri, tujuan, dan juga fungsi dari observasi. Begitu ya. Jadi materi kita awal ini adalah apa? Teks laporan hasil observasi. Strukturnya apa? Strukturnya ada pernyataan umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan juga penutup. Kemudian ada ciri, tujuan, dan juga fungsinya. Baik, silakan yang akan ditanyakan boleh. Nanti akan Bapak berikan beberapa pertanyaan singkat sebagai tes awal. Apakah kalian sudah memahami
Apa itu observasi, apa itu struktur observasi, dan juga apa ciri tujuan dan fungsi observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.